Pesan dari para tamu kita, pertama yang akan tampil yaitu Bapak Muhammad Isnur, SH. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kepada Bapak Isnur kami persilakan. Waktunya 10 menit, Pak. Berapa menit, Pak? 10 menit, wah lama juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sampaikan saya bisa hadir di ruangan ini walaupun baru sampai dari Jogja. Jadi sengaja pulang lebih dulu untuk menghadiri jalsa salanah ini. Yang saya hormati Pak PJS atau sudah nih Pak Amir, Pak Maulana Syarujidin Sahid, yang saya hormati juga para pengurus, para maulana, para khudam, para seluruh jemaat Ahmadiyah se-Indonesia. Semoga diberikan kesehatan selalu, semoga juga diberikan rahmat dan perlindungan selalu. Saya bingung tadi ditanya sama Pak Kandali sebelum ke sini, Pak Isnur mau bicara apa? Saya bilang saya bingung Pak Kandali. Saya perlu wangsit dulu ini, karena saya belum ziarah, jadi saya belum bisa bicara. Jadi saya ziarah dulu, setelah ziarah baru banyak ingatan akan Pak Amir yang begitu lama menemani. Al-Fatihah untuk beliau. Ya, kenangan yang begitu lama dengan Pak Amir sejak 2005, 2006. Jadi Parung ini adalah tempat tugas pertama saya ketika pelatihan di LBH 2006. 2006 pasca penyerangan 2005 saya ikut Kalabahu namanya. Dan kemudian tugas pertamanya adalah investigasi sebagai sedang belajar ke sini. Nanya-nanya gitu. Dan butuh 18 tahun. Alhamdulillah akhirnya ini bisa dibuka. Alhamdulillah. Dan kalau boleh mengutip tadi ya, Pak Maulana Sadili, karena beliau satu kampung rupanya, kakeknya dengan saya di Jampang. Kalau Pak Dili mengutip tidak ada perubahan suatu nasib suatu kaum, ya kan? Kalau tanpa upaya, tanpa usaha, tanpa ikhtiar yang sempurna dari kaum itu, maka saya ingin bilang bahwa pencapaian 18 tahun teman-teman jemaat bisa jalsah nasional di Parung adalah upaya yang luar biasa. Aplaus tangan Bapak Ibu. Enggak boleh aplaus ya, jalsah ya. Nare takbir. Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jalsa Salana Indonesia. Nare takbir. Jadi dalil dari Maulana Pak Dili tadi itu adalah juga dalil yang disampaikan oleh teman-teman dalam konteks demokrasi, dalam konteks hak asasi manusia dan negara hukum. Bahwa demokrasi itu adalah prinsip iya, tapi dia sangat rentan. Suatu saat demokrasi bisa terpenuhi, bisa berjalan, tetapi dengan upaya yang maksimal. Gitu. Hak asasi manusia juga sama, walaupun dia dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh berbagai undang-undang, tapi kalau kita nggak memperjuangkannya, kita nggak mengusahakannya, ya nggak akan ada, nggak akan datang gitu. Dan di setiap saya diundang jalsah, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik, kawan-kawan semua, termasuk saya ingat terakhir di Gondrong ya, 2018, 18. Saya selalu menyampaikan ada 4 doa, ada 4 harapan yang saya ingin selalu berharap gitu ya. Yang pertama tentu kita berdoa setiap hak asasi manusia, hak kebebasan beragama, berkeyakinan, berkepercayaan yang teman-teman miliki dan juga hak-hak lainnya ya, ekonomi, sosial, budaya terpenuhi, itu satu. Harapannya satu. Yang kedua apa? Yang lama-lama yang kasus pelanggaran HAM di Lombok, di berbagai wilayah segera pemulihan. Ya kan? Dan alhamdulillah dalam rentang mungkin 5-6 tahun terakhir saya melihat sangat banyak kemajuan yang teman-teman dapatkan. Jalsah semakin mudah, jalsah semakin bisa terlaksana,
Dulu misalnya di Jati Bening ya, teman-teman tidak bisa jalsah, bahkan disegel bisa jalsah. Bahkan orang yang mengancam ya, orang yang kemudian apa istilahnya melarang jalsah menjadi orang yang jagain. Saya juga dengar kabar nih, katanya orang yang dulu nyerang di Parung ini bahkan sekarang sudah jagain juga jalsah ini. Bener nggak Pak Kandali? Bener ya? Oh iya. Itu yang kedua. Yang kedua tadi soal kemajuan juga. Saya juga mendengar beberapa kemajuan. Misalnya di Lombok Timur yang teman-teman tergusur ya, diusir, dapat pemulihan, dapat rumah kembali. Di Lombok, di Mataram juga sudah mulai mengukur tanah ya. Sudah mengukur tanah, sudah keluar sertifikat, tinggal nunggu bangunnya. Jadi ini sebuah kemajuan. Nah pertanyaannya apa? Dalam konteks tadi dengan yang disampaikan Pak Maulana Dili itu apa? Keyakinan, doa dan ikhtiar apa yang teman-teman ingin lakukan gitu. Yang ketiga yang saya sering sampaikan dan keempat, termasuk ketika saya kemarin ke London, ketemu dengan Huzur, lama sekali alhamdulillah, jangan iri ya Pak. Saya berpikir paling ngomong mungkin 5 menit tuh ya, seperti saat mulakot di Singapura 2015. Ternyata bisa setengah jam. Kalau nggak dihentikan sama petugasnya mungkin sejam kali. Dari situ saya ingin melihat betapa Huzur sangat cinta Indonesia. Huzur sangat cinta Indonesia sampai meluangkan waktu begitu lama bincang dengan saya dengan juga Ketua Komnas HAM, Pak Taufan Damanik. Saya bilang ke beliau, Huzur, kami mohon doa dan mohon dukungan. Ini sudah lama ini, Parung markas ini nggak bisa jalsah. Mudah-mudahan bisa segera dalam waktu dekat jalsah. Saya berpikir mungkin masih lama Pak Yendra. Saya pikir 3 tahun 4 tahun lagi, terlaksana bulan Januari. Saya kaget pas undangan di Parung ini serius ini. Betapa cepat doanya terkabulkan. Yang keempat yang saya juga sampaikan ke beliau dan juga selalu sampaikan ke teman-teman saat jalsah adalah kapan ini Huzur bisa datang ke Indonesia? Huzur keempat datang tahun 2000, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, mungkin 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, Kang Eki ya, Huzur bisa datang ke Indonesia. Amin. Tapi syaratnya 3 tadi. Tadi yang Pak Dili sampaikan, syaratnya apakah teman-teman yakin? Yakin? Teman-teman serius nggak berdoanya? Teman-teman sempurna nggak ikhtiarnya? Ini yang ketiga, patut saya ragukan. Sudah sejauh mana keseriusan teman-teman mempersiapkan ya kan, mengkampanyekan, tadi istilahnya berdakwah ya, agar bisa hadir ke sini dan menyampaikan risalah-risalah kemanusiaan dan keagamaan gitu. Dan salah satu kunci menurut saya yang tadi disampaikan oleh Maulana Dili adalah beliau sholat. Tapi jangan lupa, sholat itu dimulai dengan takbir, berdoa. Tapi diakhiri dengan apa? Dengan salam. Salam tuh ngapain? Tengok kanan, tengok kiri, ya kan? Artinya apa? Selain kita berdoa, juga perkuat bagaimana agenda kemanusiaan kita. Itu yang mungkin saya sampaikan kemarin ketika konferensi keberagaman di Bali. Saya sampaikan tuh, salah satu jurus yang saya lihat dan itu membuat berhasil tadi di Bekasi, di sini adalah Rabtah. Pak Eki karena sebelahan sama saya, beliau jadi saksinya. Bagaimana saya jadi mubalik di situ sebagai mubalik Ahmadiyah. Ya makanya saya menghindari di sini ngeluarin dalil dan pakai peci karena kalau nanti disangka sebagai mubalik Ahmadiyah lagi. Saking seringnya klarifikasi kemana-mana, ente sudah Ahmadiyah ya. Saya menghindari pakai peci Pak Eki. Rabtah saya sampaikan di di Bali itu bukan hanya dakwah mengklarifikasi berbagai hal, tapi dia bagian dari yang disebut teori konflik. Adalah penyelesaian konflik. Selama ini kita anak-anak LBH selalu mengedepankan penyelesaian right based, tapi kurang dengan manajemen konflik based. Nah, Rabtah bagian dari problem solving konflik di lapangan.
Itu yang menurut saya sangat menarik, dan dalam banyak hal saya bilang Pak Kandali tulis. Penyelesaian di mana, di Majalengka, penyelesaian di Tasikmalaya, penyelesaian di berbagai wilayah, tulis sebagai sebuah catatan sejarah. Bagaimana dari sebuah masalah menjadi sebuah kondisi yang baik. Bagaimana kita menyelesaikan masalah di Parung, ini perlu ditulis ini Pak. Biar dimanapun nanti jadi pedoman. Oh begini loh, selain cara-cara hukum, negara diminta tanggung jawab, tapi juga teman-teman melakukan penyelesaian di lapangan, di grassroots. Dan dia memajukan Pak, memajukan banyak hal yang terkait kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan hanya soal bagaimana bisa membangun masjid, membuka lagi rumah tablik, tapi juga memajukan hal-hal lainnya. Tentang ini loh, makanya saya tertarik isunya nih, mengatasi resesi. Oh, ini Jemaat Ahmadiyah udah kayak ngambil alih negara. Mengatasi resesi luar biasa teman-teman nih. Kalau gitu berarti tugasnya banyak belanja. Karena kalau belanja ekonomi bangkit. Iya, dengan Rabtah itu sangat banyak kemajuan yang dialami gitu. Dan yang menarik adalah, ini kesan terakhir dari saya. Hebatnya teman-teman, kemajuan yang teman-teman alami. Jadi kalau saya diundang mungkin sebagai pendamping ya, YLBHI sejak 2005 sampai sekarang mendampingi. Sekarang udah berubah posisinya nih. Pak Amir, berubah posisinya. Sekarang teman-teman yang dampingin LBH. Gimana ceritanya? Kalau dulu kami mendampingi, sekarang terus mendampingi, sekarang teman-teman yang buat LBH. Di Kalimantan Barat, di Pontianak, teman-teman Jemaat Ahmadiyah adalah pendiri LBH Kalimantan Barat. Jadi sekarang teman-teman jadi bapak, jadi orang tua, jadi ibu bagi LBH. Teman-teman melahirkan, teman-teman mendirikan, teman-teman bertanggung jawab itu tentang LBH. Menjadi keluarga besar bagian dari LBH. Selamat buat Jemaat Ahmadiyah atas segala kemajuannya, atas dibuka gerbangnya, atas bisa jalsah di Parung ini. Mudah-mudahan bisa nanti jalsah ke sini semua. Dan seperti pesan di jalsah ini menguatkan empati teman-teman, saya berharap betul bahwa karena teman-teman mengalami langsung apa yang dimaksud dengan ketidakadilan, pelanggaran kemanusiaan, ketidaktenangan dalam beribadah, ketidaktenangan dalam meraih hak-hak sehari-hari, maka di teman-teman lah kita bisa berharap teman-teman menjadi juru bicara kemanusiaan. Teman-teman menjadi juru bicara keadilan. Juru bicara bagaimana pentingnya bersolidaritas kepada yang lain. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah mulai merasakan ketenangan dalam beribadah, banyak teman-teman yang lain yang belum bisa tenang beribadah. Yang belum bisa tenang punya rumah. Belum bisa tenang bahkan makan. Kira-kira gitu ya. Di mana-mana ditangkapin. Nah, suasananya sekarang kalau istilah Kang Ismail Hassani ini regresi demokrasi. Nah sekarang demokrasi semakin terancam. Teman-teman saatnya dakwah tamah. Ikut berkontribusi dalam menjaga demokrasi. Berkontribusi dalam mengkampanyekan kemanusiaan, keadilan dan kasih manusia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir. Waalaikumsalam. Islam Ahmadiyah. Indonesia. LBH. Indra. Nare takbir. Allah.